nggak tahu. Kita bikin STT ini, ada 2 dosen yang melamar ini. Saya berkata, boleh, bawa tesismu. Waktu saya bawa baca tesisnya, jangan saya subjektif, saya kasih sama istri saya. Baca dulu ini, baca. Setelah dibaca, ini MTH ini, iya. Kok bisa begini? Tahu kesimpulannya apa? Kesimpulannya kan penting. Master teologi. Dia berkata, research ini menyimpulkan betapa pentingnya membina pemuda dan remaja. Nggak usah MTH, nggak usah MTH. Satu lagi, riset ini menunjukkan persentase pemuda jauh lebih banyak daripada orang tua di Indonesia, kalau nggak salah 60%. Dan itulah kesimpulannya. MTH ini Master of Theology. Saya baca bahasa Yunani salah. Saya kasih tahu sama murid Yunani saya. Coba, ini menurut kalian salah apa benar? Masih nggak Dewi? Dewi berkata salah. Di mana salahnya? Sigmanya salah kata dia. Nah itu dia. Ini dia. MTH tulis Dunamis dengan sigma seperti ini. Ini fatal kesalahan. Mestinya sigma seperti ini, bukan? Ini cuma cara kecil. Saya mendengarkan STT Cipanas sudah sekarang sudah memproduksi 45 DPH. Saya dengar dari Ibu Ina Hidayat, tapi aku nggak mau. Itu biarpun kerjasama dengan Depak nggak mau saya katanya. Sah dari Depak tapi nggak mau saya. Malu saya kata dia. Saya bilang puji Tuhan masih ada seperti itu. God can change, yes. Saya stres, saya frustrasi. Meskipun nama saya Stefan dan Philip masuk hukum, sebenarnya di otak saya Tuhan bunuh diri yang dua ini masuk hukum ini. Bunuh diri. Cuman saya pikir tidaklah ada pengharapan. Begitu saya baca ayat ini, Tuhan terima kasih. I need this assurance. I can change. I am able to change. I am God. I am ruling. Ada perubahan. Ada pembaharuan. Sambutlah. Bukan hanya sambut. Hadirkan. Apa yang dihadirkan? Ya. Hadirkan keempat hal tadi. Hadirkan keadilan di rumah, di kantor, gereja. Hadirkan kejujuran. Tidak. Doakan saya lagi bermasalah dengan Depak. Tapi kemarin katanya sudah berdamai lagi. Karena Depak berkata begini, terlalu jauh dari persyaratan, masih sangat jauh. Saya berkata, Bapak terima kasih. Kalau mutu yang Bapak tuntut, maka sudah pasti STT yang akan saya bangun adalah harus ada mutu di sana. Saya akan hadir di sana mengajar. Dan saya kumpulkan orang-orang. Saya tahu akan melelahkan minimal 5 jam satu perjalanan. Tapi saya berkata, Tuhan, what is life? You have done everything for me. Kau sudah melakukan segala sesuatu untuk saya mau melakukan jika ini Tuhan pimpin. Saya berkata, Pak Dikti yang terhormat, saya harap Bapak tidak salah menilai kami. Ada hal-hal yang saya tidak enak kasih tahu di sini, dan itu membuat saya marah sekali, marah. Saya berkata kepada Bibi dan teman-teman di kelas teologi perkatas, doakan saya. Istri saya berkata, saya takut kau kasih Torgin. Torgin mendadak pecah otak besarnya, darah tinggi. Saya takut ini gimana caranya. Dah, tenang saja. Aku senang-senang begini terus. Tapi bisa marah begini, bisa pecah. Begitu marah, senang lagi. Dan seterusnya. Hadirkan kejujuran, hadirkan keadilan, hadirkan kebenaran. Dan itu bukan di SMA saja. Siswa, mahasiswa, dan alumni. Tapi seumur hidup kita rindu ada seperti Pak Teguh, Kak Yoki ini. Ini alumni, salah satu, mohon maaf, alumni Perkantas yang saya sangat hormat. Mereka berdua.
Kalau kita omong kosong, tidak ada gunanya. Saya berkata kepada Saryan Tatarigan, anggota DPR ini, saya berkata, dia katanya mau calon baru. Saya berdoa kalau Tuhan berkenan kau jadi. Saya ingin mari kita hidup yang benar di Republik. Kalau kita pura-pura benar, Republik makin hancur. Kalau kita pura-pura pintar, pasti hancur. Pura-pura benar, pura-pura pintar, pura-pura baik, pura-pura ini. Itu sebabnya salah seorang yang sangat dikagumi di berbagai milis yang disingkat dengan 2 huruf, milis dia doakan HKBP. Tetapi saya selalu tidak terima karena sumber dari seorang yang sangat tidak hormati alumni di Perkakas yang jujur orangnya bersih. Saya hanya berkata, saya bingung melihat kamu benar atau tidak sih? Saya baru saja baca bukunya itu, semua memuji-muji dan saya baca itunya, saya terkagum-kagum. Ngomongkan apa masalahnya? Intinya adalah dia berkata 1, 2, 3, 4, 5. That is only for you. Jangan kirim ke siapapun. Waktu saya lihat, dia tidak minta gajinya bertahun-tahun karena di sama proyek sudah dia curi sekian miliar, sekian triliun. Tidak ada orang tahu. Sekali lagi, kalau pura-pura tidak ada solusi. Hadirkan kerajaannya. Ini doa kita malam ini. Mau? Sambut, alami, hadirkan. Tapi harus persyaratan seperti ini. Saya baca 9, kalian baca 9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunung tiang kudus. Baca semua. Itu dia. Sebab seluruh bumi apa? Penuh pengenalan. Mari kembali ke Sabtu dulu. Mari kembali ke pemerintahan kelompok kecil. Alumni tetap sangat penuh. Saya bersyukur kepada Jody Stark, miliarder dari Amerika yang mendukung kita 2,7 miliar satu session. Dia sharing, ketika aku punya masalah-masalah dalam properti, ketika Amerika dipukul, jam 2 pagi saya berdoa, saya baca masalah, saya balik kepada Tuhan. Masalah belum selesai, tetapi hatiku sudah ditenangkan. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya paham. Seluruh bumi penuh pengenalan akan Tuhan. Amin Tuhan. Mari kita saling mendoakan. Doakan saya juga. Sebagai seorang dokter, sebagai seorang ketua rektor memimpin sebuah teologi, makin butuh melekat kepada Tuhan, makin butuh disegarkan. Teman-teman, kalau ketemu saya, bagikan ayat saya nikmati, bagikan firman Tuhan saya nikmati. Kita butuh. Disitulah kita bisa berdiri tegak. Silakan menjadi pendidik, jadi guru, tenaga medis. Saya makin melihat, saya di Pasar Rebo itu saya melihat begitu banyak manusia. Sebelum abang ipar saya meninggal dunia, saya di Pasar Rumah Sakit Pasar Rebo, saya lihat manusia kayak apa itu. Oh, memang di sini mereka bertumpuk semua karena ini yang terjangkau uang mereka. Saya berkata, Tuhan, biar makin banyak anak Tuhan jadi tenaga medis, suster, dokter. Tuhan, di sini orangnya ada. Rumah sakit yang gede-gede yang mahal itu sangat sedikit orang pergi ke sana. Kalau jiwa melayani, cari di mana-mana. Tidak salah. Ahli hukum silakan. Apa yang terjadi denganmu ditembak seperti firman sekali. Katakan, ya Tuhan, saya persembahkan diri saya. Saya akan mengatakan apa. Saya sudah khotbah puluhan tahun. Bapak Ibu sudah kenal saya. Orang berkata, terakhir saya dengar khotbah 20 tahun lalu. Tapi abang tidak berubah khotbahnya. Bagus. Doakan terus. Saya terus tinggalkan insinyur saya. I have nothing to lose. Saya ingin melakukan yang terbaik. Puas hati Yesus itu saja. Puas hati Yesus. Anak saya 5, saya berkata, kalau Tuhan berkenan, saya mau kalian semua jadi pendeta. Tapi bukan maunya saya, maunya Tuhan saja berkenan. Apapun yang kau lakukan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan.
Saya terharu ketika abdi melayani Tuhan, main gitarnya. Itulah kebahagiaan. Puaskan. Jadi politisi oke. Kita butuh politisi. Seorang anggota DPR berkata kepada saya, doakan saya Bapak. Saya seperti ini cakar-cakar, saya sudah mau berhenti. Memang fasilitas, mobil semua saya punya, tapi hati menurut saya makin hancur. Saya berkata, ingat kalimat Yesus, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Dia berkata, itu ayat sangat menikmati. Malam ini saya katakan, saya tidak mundur Bang, saya akan lanjutkan. Karena saya berkata, domba ke tengah serigala, bukan serigala ke tengah domba. Serigala ke tengah domba enak, domba makan terus. Ini domba ke tengah serigala berarti apa? Tuhan tahu betapa kita lemah dan Dia akan menjaga kita terus. Jangan mundur. Negatif, jangan berhenti. Politisi oke. Dan saya mau mengatakan, jangan katakan ini mission impossible. Malam ini saya berdoa bagi kita berpegangan tangan sebentar. Ini mission impossible. No, ini mission very possible because God, the most holy one, the greatest one, is now ruling. Sedang memimpin Indonesia. Perhatikan ayat 1. Nothing is impossible. Suatu tunas, tahu tunas? Akan keluar dari tunggul pisang, taruh dari pangkal. Tunggul apa tunggul? Pangkal apa pangkal? Ini tidak bicara pohon besar, cuma tunggul kecil. No hope kelihatannya. Pangkal apa ini terbuang ini? Kecuali kelihatan dia pohon yang bagus, yang subur. Nah, tempatkanlah ini di dalam taman yang bagus, dia akan megah. Tapi dia berkata, tunggul dan pangkal. Dari tunggul dan pangkal keluar apa? Tunas dan taruh. Tadi saya berdoa, Tuhan, apa sih tunggul? Apa sih pangkal? Apa sih tunas? Apa sih taruh? Nothing is very interesting. Nothing menarik di sana. Tidak ada pengharapan muncul di sana. Tetapi karena Tuhan yang berkata, saya dan seluruh orang mengasihi di Indonesia, kami akan membangun republik. Itu doa saya tadi sebelum meninggalkan rumah. Saya kirimkan orang yang layak mendengar khotbah ini. Kami akan membangun republik. Karena tanpa orang benar, republik akan makin terjun bebas. Hadirkan kerajaannya. Tapi sebelum itu, sambut Dia. Amin. Hadirkan kerajaannya. 4 ciri-cirinya tadi memimpin. Doakan nanti. Tetapi sebelum engkau hadirkan, sambut, miliki pengenalan yang dalam, semakin dalam, sehingga engkau berkata, saya bisa kehilangan jabatan, saya bisa kehilangan uang, tidak ada artinya bagi saya, asal saya tidak kehilangan Yesus, asal saya tidak kehilangan panggilan Dia yang mulia. For me, you and your calling is more than everything. Bagi saya, engkau dan panggilan lebih dari semua. Karena itu hati-hati terhadap dosa. Mari kita berpegangan tangan. Dosa apapun, jangan izinkan dalam hidupmu. Yang melakukan keajaiban, itulah nyanyian kami, itulah doa kami.
tengah bangsa kurang lebih sama seperti bangsa Israel. Bangsa yang korup, bangsa yang munafik, bangsa yang tidak peduli kepada Allah, dan terbukti dari segala kelakuan yang didemonstrasikan. Sekalipun banyak tempat ibadah di Republik ini. Hamba berdoa biar Engkau masuk dalam hati setiap anak-anakmu yang hadir di sini, siswa mahasiswa yang lainnya. Tanyakan kepada semua yang hadir kemauan menyambut Engkau satu-satunya solusi atas segala kegagalan hidup mereka, segala kemunafikan, segala yang mengakibatkan penderitaan, kegagalan dan air mata. Tuhan Yesus, hamba mohon hadirlah Engkau dan jadilah raja dalam setiap pribadi, siswa mahasiswa lainnya. Hamba juga berdoa supaya kami menghadirkan kerajaan-Mu, tanda-tanda kerajaan-Mu, keadilan, kejujuran, kebenaran dan kesetiaan di rumah, di sekolah, kampus, kantor kami. Kami transparan di hadapan Allah. Kau mengetahui semua kegagalan kami. Ampuni kami, basuh kami dengan darah yang berkuasa. Pegang teguh tangan kami, suami istri. Suami terus makin cinta kepada istri, istri terus makin cinta kepada suami. Orang tua makin sayang kepada anak, anak makin hormat kepada orang tua. Pelajar makin cinta kepada pendidikan, pekerja makin cinta kepada pekerjaan, dan semua kami Engkau kirim ke berbagai lapisan kehidupan Republik yang bermasalah, supaya di mana kami berada di situ ada perubahan karena Tuhan hadir melalui kami. Tuhan, inilah kami dalam pegangan tangan yang erat meteraikan Tuhan, dan biarlah kami sebentar meninggalkan tempat ini dengan satu visi misi beban yang kekal, teguh, tidak tergoyahkan apapun. Bahwa kami punya misi yang mulia di Republik ini. Terima kasih. Biarlah seperti ayat terakhir tadi, tunas yang kecil ini disambut oleh berbagai tempat